Sering saudara mengalami penderitaan dalam hidup ini? Seberapa sering kita mengalami pukulan dari Tuhan di dalam menjalani kehidupan ini? Terlalu banyak kita mengeluh pada Tuhan. Terlalu banyak kita berkeluh kesah pada Tuhan. Setiap isi keluh kesah kita karena kita tidak tahan menghadapi penderitaan yang kita alami, menghadapi masalah yang kita alami. Sering kita tidak kuat mengalami pukulan-pukulan dari Tuhan yang diizinkan datang kepada kita. Kita sering berkata, Tuhan, kenapa hidup kita seperti ini? Selalu dalam masalah, selalu dalam kesulitan, bahkan selalu dalam ketakutan. Saudara, kalau kita mau merenungkan hidup kita, cara berpikir kita, apa yang kita lakukan selama kita hidup ini, justru kalau kita memikirkan apa yang Tuhan pikirkan buat kita, setiap penderitaan, setiap masalah, setiap pukulan yang Tuhan izinkan dan berikan kepada kita, sebenarnya itu untuk merubah hidup kita. Sebenarnya itulah jalan kekristenan kita. Sebenarnya itulah jalan berkat bagi kita, supaya kita bisa berubah menjadi lebih baik, kita berubah menjadi sempurna seperti yang Bapa inginkan. Di dalam kehidupan ini kita selalu merasa bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, berarti kita hidup lebih enak, menerima berkat dengan mudah. Mengapa bisa demikian? Karena kita sudah sering kali menerima pelajaran-pelajaran atau bahkan pengajaran-pengajaran yang kita dengar, bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka ekonomi kita akan diperbaiki. Ekonomi kita akan menjadi lebih baik. Hidup kita akan dipulihkan, mungkin akan meningkat. Yang tidak punya karir, maka karirnya akan menjadi lebih baik. Kita terlalu sering mendengar pengajaran-pengajaran dari siapapun yang mengatakan bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka hidup kita akan lebih nikmat, lebih enak. Tanpa kita menyadari, konsep berpikir seperti ini sebenarnya justru kita menjadikan Tuhan sebagai sarana buat kita supaya kita hidupnya menjadi lebih baik. Padahal cara yang Tuhan berikan kepada kita berbeda dari apa yang kita pikirkan. Jadi kalau saat ini siapapun dari kita mengajarkan kepada orang lain, atau gereja manapun mengajarkan kepada orang lain atau jemaatnya, bahwa hidup ini akan mudah kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita bisa meminta segala sesuatunya kepada Tuhan Yesus, kita harus hati-hati. Karena firman Tuhan berkata, Allah bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Dalam segala hal berarti berbicara hal yang baik dan yang tidak baik yang kita terima. Hal yang menyenangkan, hal yang menyakitkan yang kita jalani. Semua dipakai dan diizinkan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan dalam diri kita. Kalau saudara saat ini mengalami suatu masalah, berbeban berat, mungkin rasanya tidak sanggup, begitu keras pukulan yang kita terima dari Tuhan. Seharusnya kita mengkoreksi diri kita. Karena Tuhan mau supaya hidup saudara dan hidup saya berubah. Hidup saudara yang saat ini mengalami masalah, yang mengalami beban berat, yang rasanya tidak sanggup lagi, sebenarnya Tuhan izinkan supaya saudara benar-benar bisa berubah dan hidup dalam pertobatan. Jangan menunggu Tuhan memberikan pukulan yang keras kepada kita supaya kita berubah. Karena pukulan-pukulan yang keras yang diberikan oleh Tuhan kepada kita yang begitu keras hanya menunjukkan bahwa kita orang yang tidak mau bertobat dan tidak pernah mau dinasehati. Kalau saudara mudah dinasehati, ketika mendengar firman Tuhan menyadari betul salah dalam hidup ini, pasti akan memperbaikinya dari detik demi detik, menit demi menit. Tetapi kalau saudara menutup telinga, menutup mata, bahkan menutup hati, tidak mau dibilangin, tidak mau dinasihatin, justru Tuhan akan memberikan hajaran atau pukulan yang keras kepada kita. Karena pukulan yang keras itu justru untuk membuat kita sadar bahwa kita melakukan kesalahan, bahwa kita harus bertobat, bahwa kita keras kepala, tidak mau berubah dalam hidup ini.
masalah yang kita hadapi saat ini, jangan berpikir bahwa itulah akhir dari hidup kita. Kalau kita menghadapi masalah saat ini, koreksi diri kita bahwa sesungguhnya Tuhan menginginkan ada karakter dalam hidup kita, sikap dan watak kita yang tidak baik untuk diperbaiki. Ketika saudara mengalami masalah saat ini dan sangat berat bebannya, koreksilah diri. Berpikirlah bagaimana caranya berjuang untuk keluar dari karakter yang tidak baik dalam hidup kita. Karena itulah jalan yang Tuhan tunjukkan supaya kita berubah dan hidup sempurna di hadapan Bapa. Saudara, mungkin kita tidak banyak teman, mungkin kita banyak musuh. Kita di mana-mana tidak dianggap dan tidak diperhitungkan. Terlalu cepat buat kita menyalahkan orang lain, mungkin tidak peduli sama kita. Terlalu dini bagi kita justru menilai orang lain itu, menyampingkan hidup kita. Inilah cara berpikir kita yang selalu berpikir bahwa orang lain tidak peduli dengan kita. Saudara, seharusnya ketika kita mengalami hal seperti ini, kita mengkoreksi diri kita. Apakah sikap dan karakter kita terhadap sesama sudah benar? Apakah watak kita sudah benar? Ini yang harus kita rubah. Kondisi yang tidak menyenangkan ini membuat kita seharusnya sadar bahwa ada sesuatu yang tidak baik dalam diri kita yang harus kita perbaiki, yang kita harus berjuang untuk menemukan jalan keluar sehingga karakter kita menjadi lebih baik. Kalau saudara saat ini punya masalah dalam keuangan, mungkin berpikir bahwa kenapa Tuhan tidak memberkati hidup saya? Kenapa Tuhan tidak mau membukakan berkat-berkatnya buat kita? Sebelum kita berpikir seperti itu, marilah kita merenungkan. Apakah hidup kita boros? Ataukah kita hanya mau menyenangkan hidup kita, kedagingan kita, hawa nafsu kita, keegoisan kita dengan uang dan berkat yang Tuhan berikan? Kalau itu tetap terjadi dalam kehidupan kita, bagaimana mungkin Tuhan mau mengucurkan berkat-berkatnya buat saudara? Mau membukakan tingkap-tingkap langitnya buat saudara? Kalau saudara saat ini saja tidak bisa bertanggung jawab untuk dalam hal ini. Jika saudara sebagai orang tua punya seorang anak, ketika seorang anak ini diberikan uang, tetapi dalam sekejap dia habiskan, dalam sekejap dia bisa menggunakan uang itu semaunya dia tanpa ada tanggung jawab sedikit pun. Apakah Bapak dan Ibu saat ini juga masih tetap mau memberikan uang kepada anaknya terus-menerus tanpa mengajarkan dia untuk bertanggung jawab? Tuhan tidak menghendaki hal seperti ini. Tuhan mau memberikan kepada kita semua berkat-berkatnya, tetapi justru Dia mau saudara bertanggung jawab atas hidup saudara. Inilah jalan berkat yang Tuhan berikan. Bahwa setiap masalah yang kita hadapi, jangan terlalu cepat kita menyalahkan orang lain. Jangan terlalu cepat kita menyalahkan Tuhan. Tetapi mari kita mengkoreksi diri kita. Adakah kita bertanggung jawab atas hidup kita? Adakah kita berubah? Ingat, Allah bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup saudara. Apapun kondisinya saat ini, dalam masalah berat atau tidak ada masalah, tetapi Allah tetap bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidup saudara. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.